Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya baru mendapatkan ini, baru datang TV sub ya teman-teman, ukuran 21 in di depan saya ini. Mari kita hidupkan, mudah-mudahan ini kendalanya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Mari kita hidupkan teman-teman, atau kita lihat dulu ya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman, sub ini TV sub ya teman-teman. Ini TV subnya ya teman-teman, yang mau kita perbaiki. Kita hidupkan dulu teman-teman. Ini powernya itu sudah kita inikan, sudah kita colokan ya teman-teman. Tampilannya ada suara, tapi gambar tidak ada teman-teman. Gambarnya tampil warnanya hijau teman-teman, seperti itu. Dia subnya AV multisystem teman-teman. Kira-kira apa kendalanya teman-teman? Yuk mari kita kerjakan sama-sama. Mudah-mudahan ini urusannya tidak sulit ya teman-teman, karena terkadang sesuatu yang mudah ternyata sulit, tetapi terkadang sesuatu yang sulit itu ternyata mudah teman-teman. Masya Allah. Yuk kita ucapkan bismillah, mudah-mudahan ini mudah. Yuk kita kerjakan sekarang, kita buka. Ya, ini tampilan gambarnya ya teman-teman. Gambar mesinnya yang di belakang. Ini bagian kondennya, matriks RGB yang ini. Kemudian ini dalamnya teman-teman. Kita lihat komponennya dulu. Ini banyak sawang-sawang ini. Mari kita bersihkan. Mungkin ini saya bersihkan dulu ya teman-teman, biar meriksanya enak apakah ada komponen yang rusak. Tapi sepintas coba dilihat. Ini komponennya dilihat ada yang kembung tidak. Sepintas tidak ada yang kembung, cuman mungkin ini agak kering sedikit. Ini kering teman-teman. Ya nanti ini mungkin kita ganti, tapi mau saya bersihkan dulu nih mesinnya teman-teman. Ya teman-teman, begitu dulu. Mau saya bersihkan dulu dalam mesinnya supaya kelihatan enak nanti kita menservisnya ya teman-teman. Ya teman-teman, pertama-tama kita akan periksa dulu tegangannya ya teman-teman. Kita akan periksa tegangannya, itu tegangan pertama kali yang 110 volt ya teman-teman. Nanti kita periksa tegangannya itu yang di sini teman-teman. Ini keluaran daripada trafonya ya teman-teman. Ini trafo, ini primary, ini secondary. Nanti kita periksa regulatornya. Nanti di sini adalah, ini ada apa namanya, ada diodenya teman-teman. Ini anoda, ini katoda. Nanti kita periksa di sini katodanya. Di sini ada di filter sama elko ya, elko 160 volt. Nanti di sini harus keluar sekitar 110 sampai 125 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kita periksa di sini, nanti kita akan meriksa yaitu yang bagian daripada ini teman-teman, yaitu itu bagian ini teman-teman. Ini adalah IC vertikal teman-teman. Nanti akan kita periksa asupannya berupa diode teman-teman. Ini diodenya dari bawah ke sini teman-teman ya, ke sini. Nanti di sini harus ada asupan sekitar 24 volt teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini diodenya kita periksa di sini, atau di sini juga bisa kita periksa ya teman-teman nanti. Kemudian nanti satu lagi yang kita periksa yaitu bagian videonya teman-teman.
videonya itu bagian sini teman-teman ya. Ini bagian videonya teman-teman, ini bagian videonya itu di sini teman-teman. Nah, bagian videonya ini teman-teman difilter sama yang 250 watt teman-teman di sini ya teman-teman. Ini ada elko nya teman-teman, elko 250 watt. Ini kalau kita ini ke sini ya teman-teman, masuk ke sini nanti langsung ke matrix RGB, ini ke matrix RGB, kemudian ini ke sini teman. Nah, ini adalah diodenya teman-teman. Ini diode dari ke sini teman, yaitu dari nomor 4 ini. Nomor 4 ini adalah 180 watt teman-teman. Nomor 4 ini 150 watt, yaitu difilter sama diode teman-teman. Nah, nanti setelah diode nanti kita periksa teman-teman, bisa meriksa di sini teman-teman. Setelah diode, ini diode yaitu anoda, katodanya sini sama lurus gini. Nah, difilter sama elko ya teman-teman. Yuk sekarang kita akan periksa teman-teman ya, apakah normal tegangannya. Mari kita hidupkan teman-teman. Saya hidupkan dulu ini saya hidupkan. Bismillah. Udah saya hidupkan teman-teman. Nah, itu teman-teman hasilnya. Nah, itu warnanya hijau ya, seperti itu. Kemudian saya cek teman-teman di sini ya, dilihat multitesternya nanti teman-teman. Di sini harus keluar sekitar 120 ya teman-teman, keluar 131 teman-teman, 131 bisa dikatakan normal teman-teman ya, 131,7 volt ya, normal teman-teman. Kemudian di sini teman-teman mungkin saya periksa yang ini teman-teman, vertikalnya keluarnya sekitar 25 volt teman-teman. Tuh di situ ya, ini normal teman-teman, 25 volt ya, dekat vertikal teman-teman ya, 25, sekian 19 volt teman-teman. Ini normal ya, gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian saya periksa bagian video teman-teman, bagian video ini teman-teman. Nah, ini bagian video teman-teman harus 188 teman-teman ya, ini termasuk normal teman-teman, 180 lebih, 180, 188 ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pada dasarnya ini tegangannya normal, hanya saja nanti kita inilah solderannya kita solder semua teman-teman. Yang kira-kira retak kita akan solder teman-teman ya teman. Ini saya matikan dulu teman-teman. Sini ada, saya periksa di sini ada yang sini teman-teman, ini ada yang agak retak teman-teman. Sini agak retak teman-teman, yang pojokan sini ya, saya ini kan saya kecilkan. Nah, itu teman-teman agak retak ya teman-teman, posisinya di sini. Nanti ini kita solder teman-teman. Terus nanti kita solder bagian regulatornya juga, karena tadi ada juga yang kira-kira yang agak retak-retak gitu teman-teman. Mungkin ini bisa, ini juga agak sedikit retak bagian regulatornya. Kemudian nanti yang lain-lainnya teman-teman yang kira-kira retak saya solderin dulu teman-teman ya. Untuk sementara gitu, nanti saya solderin dulu. Kita sudah solderin semua yang retak-retak, bahkan nanti RGB nya kita solder juga ya teman-teman. RGB nya kita solderin juga. Nanti kalau seandainya sudah disolderin, nanti kita hidupkan kembali ya teman-teman ya. Mungkin itu dulu sementara teman-teman.
Ya teman-teman, ini sudah kita solder ya, komponen yang kira-kira kendor ini sudah kita solder ya. Yang saya solder yang kira-kira kendor saja ya, tuh ya. Kemudian yang lainnya juga sudah saya solder. Nah, langsung saja saya hidupkan ya teman-teman ya. Ini saya hidupkan langsung ya, itu udah hidup. Bisa dilihat tampilannya masih biru ternyata, tapi gambarnya kelihatan ya sedikit ya, seperti itu, dan masih bergerak. Kemudian saya cek dulu ininya, bagian regulatornya yang 125, apakah 125 nih atau 130-an ya, masih 131. Kemudian sini yang 25 volt ya, masih normal 125 volt. Lihat multitester. Kemudian di sini 180, 188 masih ya teman-teman. Tampilannya seperti itu ya. Kadang ini bergerak-gerak, tapi gambar sudah ada tampil ya teman-teman. Coba sekarang ininya saya bagian screennya ya teman-teman, saya kecilkan ya sini ya. Ini bagian screen, bisa dilihat ini screen ya teman-teman. Ini screen, ada tulisannya SCRN ya, tuh screen, posisi hidup. Nanti yang bawah itu saya akan putar ke kiri ya teman-teman, supaya itu tidak bergetar-getar. Coba dilihat, ini saya sambil saya putar ya, pakai tangan saja ya. Gitu ya teman-teman. Masih ya teman-teman. Masih ya teman-teman. Ya seperti itu. Coba saya ukur dulu bagian komponen elko-nya ya. Elko-nya yang 160 volt yang 100 mikro, apakah perlu diganti. Seperti itu ya. Masih, nanti saya cek dulu, saya matikan dulu, saya cek bagaimana keadaan elko-nya, elko yang 160 volt ya, kapasitasnya itu gimana, bagus atau tidak. Saya inikan dulu, saya ukur pakai ini ya, nanofarad ya, pakai pengukur kapasitor ya. Kebetulan elko ini ataupun multitester digital ini pakai menggunakan ESR, bisa menggunakan ESR meter ya, bisa menggunakan ESR meter. Di situ ada dilihat ya,
20 nanofarad sampai dengan 60 mikrofarad ya, 60 mikrofarad. Sementara yang kita ukur sekitar 160 mikrofarad ya, kelebihan. Tapi coba kita ukur deh ya. Saya langsung saja saya ukur di sini ya. Ini yang tadi mana, ini adalah diode. Kemudian setelah diode, oh di sini nih mana ya, nah ini ya, ini diode. Kemudian di sini adalah 160 voltnya teman-teman, 160 volt 100 mikro. Coba saya gini kan, apakah keluar sekitar 100 mikro ya, 131 mikro ya, 132 mikrofarad ya. Bagusnya saya lepas saja ya. Coba saya lepas dulu ya, mungkin saya matikan dulu ya teman-teman. Itu masih kendalanya masih bergerak dia, walaupun screennya saya turunkan masih. Sekarang kita akan mencoba ngecek di bagian RGB ya teman-teman. Kita ngecek bagian RGB red green blue nya ya teman-teman. Langsung saja di sini ada di sini tidak ada tulisannya teman-teman, tidak ada tulisan mana R, mana G, mana B ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya bahwa mana RGB, bagian RGB biasanya dia ada transistornya teman-teman. Ini ada transistor teman, ada transistor, ini transistor ya teman-teman. Ini posisinya udah aktif ya teman-teman. Jadi 3 transistor ini teman, satu yang ada dikotakin di segitigain teman-teman, sama itu ya teman-teman. Nah caranya nih dilihat ini, di sini ada lari ke sini teman-teman, RGB-nya bisa dilihat. Ya, nah di sini lari ke sini teman-teman. Kita cek di sini RGB-nya teman, yang posisi kaki yang ke-6 teman-teman. Kita cek ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Dilihat bawahnya multitesternya, ternyata dia ngedrop teman-teman. Dilihat. Tuh 60, terus 100, turun, naik turun temannya teman. Itu ya teman-teman. Jadi 160 naik turun dari 100. Dari 117 kemudian turun ya teman-teman sampai ke 60 ya teman. Jadi ini jelas tampilannya seperti itu teman-teman tuh ya, gerak-gerak. Kemudian yang lainnya juga seperti itu teman-teman. Coba kita cek ini sini teman-teman ya. Di situ 96 turun ya, antara 72 60 sekian sampai ke 100 ya teman-teman. Dia turun, tandanya ini ngedrop teman-teman. Jadi naik turun ini. Di sini kendalanya teman-teman di metrik RGB-nya teman-teman. Ternyata memang kendalanya, nanti kita ganti transistornya teman-teman. Satu lagi teman-teman di sini ya tampilannya seperti apa. Lihat di bawahnya multitesternya 55 hanya berkutik dari 55 ya teman-teman. 55 turun 0, 51 0 gitu ya teman-teman. Tandanya ini teman-teman, ini bagian sini teman-teman ya teman yang rusak. Oke, sekarang saya mau coba cari komponennya yang transistor ini teman-teman, karena jelas sekali ini ya. Ini yang ini ya teman-teman tuh. Jadi dari 0 naik 62 51 0 ya. Ya teman-teman, 750 ya. Seperti itu teman-teman. Ini positif, ini bagian yang rusak itu adalah bagian RGB, metrik RGB-nya teman-teman. Transistornya ini kita ganti ya teman-teman. Ya. Ya, gitu dulu teman-teman. Kita akan ganti. Ini teman-teman ada transistor yang tadi sudah kita ganti ya, ada 3 buah, yaitu transistor yang berkenaan dengan RGB ya teman-teman, yaitu transistor yang ini yang yang ada tanda segitiga gini ya teman, ini 1
terus ini 2, terus ini 3 ya teman-teman, udah saya ganti. Nanti kita ukur tegangannya keluarnya berapa, terus di sini kita coba dulu langsung tampilannya seperti apa ya teman-teman. Tampilannya seperti itu tinggal di cermin ya, itu warnanya masih ke hijau ke biru-biruan ya, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Nanti kita door saja teman-teman supaya warnanya bagus. Untuk kadang warnanya seperti itu ya. Coba saya cek untuk bagian RGB nya. Ini RGB, ini satu RGB nya teman-teman, saya cek ukurannya terukur 128 ya, 128 teman-teman, turun 112. Ini bagus ya, ini sudah enggak turun drastis sampai 60, 137 ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya yaitu ini teman-teman, Citroku 135 turun ya, seperti itu ya, bagus, bisa dilihat itu di multitesternya 140. Kemudian lain lagi, ini satu lagi, ini 130 terus 25 ya, ini bagus, ini kondisinya bagus teman-teman setelah kita ganti transistornya. Cuman tampilannya masih seperti itu ya, warnanya kadang hadir kadang tidak. Nah ini masalah ya, seperti ini teman-teman. Nanti kita langsung tembak saja pakai door tabung ya. Oke teman-teman, nah itu kadang ada tuh warnanya kadang tidak. Ini emisi CRT nya sudah berkurang ya. Nanti saya tembak pakai door tabung ini. Door tabung ini adalah buatan saya. Bagi teman-teman yang mau membuat door tabung mungkin bisa melihat tutorial video yang sudah saya buatkan ya. Mungkin itu dulu teman-teman, saya akan siapkan untuk mengedor tabung dulu ya. Tabungnya mau saya door ya teman. Ya teman-teman, ini saya ada penggantian spare part yang kondisinya kering. Yang ini yang 2200 mikro ya, ini 35 watt. Kemudian ini yang 160 watt yang 100 mikro. Kemudian yang ini juga saya ganti, ini 470 35 watt. Kemudian ini satu lagi yang 470 juga tapi 16 watt teman-teman. Ini saya ganti karena kering, supaya sekalian ya teman-teman. Ini dia penggantinya, ininya yang sudah saya cabut ya, ini yang lama, ini 2200 ya, 35 watt, ini 160 100 mikro, ini 470 15 watt, ini 470 ya, 35 watt. Kalau kita lihat di sini pada kering ya teman-teman, lihat di sini kan kering ya teman-teman, di sininya kering, agak sedikit ini mengelupas ya. Kemudian di sini kelihatan ya, kelihatan banget sini keringnya, nah gitu. Kemudian yang ini juga ya, nah itu kelihatan kering, kelihatan dari tampilan. Begitu juga di sini, coba dilihat ya. Yang ini
ya, dan dia kapasitansinya udah berkurang juga ya. Ya mungkin itu saja, nanti kita akan coba kita hidupkan ya, kira-kira gambarnya masih bagus atau tidak ya, dan dia ya kita lihat aja ya. Ya teman-teman, ini TV sub AV multisystemnya sudah jadi ya. Tampilannya lumayan bagus ya. Ada komponennya 4 yang saya ganti untuk bagian mainboardnya, kemudian di RGB matrixnya saya ganti, yaitu RGB nya ya teman-teman, transistor RGB nya saya ganti semuanya dan hasilnya lumayan bagus ya. Itu aja teman-teman sharing kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum mencet tombol lonceng merah subscribe ya, silakan ditekan. Bagi teman-teman yang sudah, cukup sekali saja, karena kalau ditekan lagi dia menjadi unsubscribe ya teman-teman, menjadi merah kembali. Cukup sekali saja. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja sharing tentang atau tutorial tentang cara bagaimana memperbaiki TV. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia serangkaian informasi.